Halo, oke. Di video kali ini saya akan coba membahas manfaat mencabut bulu ekor merpati, teman-teman. Jadi untuk yang akan kita bahas tuh ada 3 nih, teman-teman. Yang pertama, kapan sih waktu yang tepat dalam mencabut bulu ekor merpati? Terus yang kedua, fungsinya untuk apa sih? Yang ketiga, caranya bagaimana, gitu kan ya. Jadi kita akan coba saling berbagi, teman-teman. Ini hasil pengalaman saya. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula seperti saya nih yang lagi masih belajar lah. Jadi kita saling sharing aja. Jadi ini yang mau saya sampaikan itu hal yang sudah saya lakukan. Oke teman-teman, jadi yang pertama tadi kan usianya untuk dicabut itu berapa gitu kan. Jadi pengalaman dari saya, jadi untuk usia, kalau usia sendiri sih sebenarnya nggak ada nggak ada kepastian lah, nggak ada rumusan yang pasti. Tapi yang biasa saya lakukan itu, jadi pada saat kondisi piyik ini kan piyik saya teman-teman nih, ini udah mulai rontok nih teman-teman, bulu kecil-kecilnya udah mulai rontok. Itu identifikasi yang pertama, dimana itu piyik udah boleh dicabut bulunya, bulu ekor maksudnya ya. Terus yang keduanya, dari bulu jawatnya itu udah lepas nih teman-teman. Jadi ada yang bilang ya, ini kalau bulu jawatnya udah yang sisanya ini udah sampai 5 gitu kan, atau tinggal 5 gitu, yang paling ujungnya ini loh, ini udah 5, udah sisa 5 maksudnya. Ada yang menyampaikan seperti itu. Nah kalau saya sendiri sih lebih dominan ke bulu-bulu yang kecilnya ini teman-teman. Jadi bulu-bulu yang kecilnya udah mulai ganti lah, udah mulai ganti dan udah mulai numbuh ke bulu dewasanya. Jadi kalau di lehernya kan udah mulai numbuh yang yang mengkilap lah inilah. Nah itu yang biasa saya lakukan teman-teman. Jadi di usia-usia itulah merpati yang biasa saya lakukan untuk cabut bulu ekornya teman-teman. Terus yang kedua, manfaatnya untuk apa sih? Jadi manfaatnya itu, jadi kembali lagi ya teman-teman, ekor ini kan fungsinya nantinya kan pada saat terbang itu kan untuk menahan angin lah ya, atau pengereman gitu. Jadi seandainya teman-teman tidak mencabut, itu tuh nggak maksimal aja gitu. Dalam arti gini, jadi ini bulu kalau asli nih tanpa kita cabut dari piyik ini jadi bulu ujung ininya nih, ujung ekornya tuh akan kaku. Nah beda dengan nantinya pada saat kita udah cabut, pada saat piyik itu bulu ujungnya tuh akan agak lentur kayak gitulah, lemes gitu teman-teman. Jadi kalau lemes ini, jadi pada saat nanti nahan, pada saat turun itu merpati itu ini lebih fleksibel gitu, jadi lebih bagus ya, lebih stabil lah, dan lebih kencang juga teman-teman. Nah itu fungsi yang fundamentalnya kalau menurut saya ya. Terus yang kedua itu, kalau dari pengalaman saya pribadi sih, jadi melatih itu juga teman-teman, keberanian lah. Jadi fungsinya ini kan untuk rem ya. Jadi kalau seandainya piyik kita tanpa ekor pada saat kecil nih kan, dia berarti kan udah mulai berani untuk tidak mengrem lah istilahnya lah. Jadi otomatis dia nantinya pada saat udah dewasa, dia tuh nggak kaget kalau seandainya dia turunnya kenceng atau sebagainya lah. Nah itu kalau versi saya. Jadi ada 2 tuh fungsinya menurut saya teman-teman. Oh ya, di samping yang 2 tadi itu juga fungsi yang terpentingnya juga itu teman-teman, jadi pada saat nanti kita cabut
dengan usia yang ini, yang udah tadi saya sampaikan di awal itu, jadi pada saat nanti kita peyik ini udah mulai dewasa dan udah kita jodohin itu, dia bulu ekornya itu numbuhnya bareng gitu, serentak gitu maksudnya teman-teman. Jadi kita lebih maksimal nantinya pada saat melatih gitu. Jadi kan kadang kan seandainya ini udah mulai rampas semuanya, kan bulu ekornya hilang satu nih. Lah itu untuk mengantisipasi itu ya dengan cara cabut bulu ekor ini maksudnya. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu bukannya saya mau mengguruin teman-teman, ini kan saling berbagi aja. Itu hasil dari pengalaman saya. Oke, jadi yang ketiganya nih teman-teman, bagaimana sih caranya gitu ya? Kalau untuk caranya sih sebenarnya sih masing-masing sih ya, tapi yang pentingnya sih jangan langsung bareng gigi, kan kasihan juga merpatinya. Lah ini yang biasa saya lakukan kayak gini teman-teman. Jadi ini kelihatan nggak teman nih? Nah ini ya, jadi ini kan ada bulu ekornya nih teman-teman nih. Ini gini aja ya teman-teman ya. Jadi ini antara yang ujung sini sama ujung sini tuh bergantian teman-teman, satu-satu gitu. Contohnya nih, saya contohin aja nih, saya langsung cabut aja nih. Ini kalau saya sendiri sih kayak gini nih teman-teman. Ini langsung saya cabut aja nih ya teman-teman. Kalau saya sendiri sih kayak gini nih. Ini yang kanan satu, kiri satu, bergantian gitu sampai dengan habis. Ini kayak gini, satu, bismillah. Nah ini udah cabut ya teman-teman ya. Ini dua. Nah terus sampai dengan habis teman-teman. Tiga. Pokoknya sampai dengan habis lah. Tapi satu-satu teman-teman, soalnya jangan sampai barengan, kasihan juga, sakit ya. Nah, ganti-gantian kanan kiri gitu. Nah ini udah semuanya nih teman-teman. Nah yang terpentingnya lagi nih teman-teman, jadi yang sininya ini, yang kecil-kecilnya itu dicabut juga ya, supaya nanti saat numbuh juga bareng dan rapi itu teman. Bisa cabut juga nih. Nah, oke. Sampai dengan kayak gini nih teman-teman, buntung nih kan ya. Nah itu tuh yang biasa saya lakukan teman-teman. Oke ya, mungkin di video kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi teman-teman yang belum support channel ini, tolong di subscribe ya, di like dan di komentar teman-teman, supaya saya lebih semangat ke depannya dalam membuat video-videonya teman-teman. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.